Hai guys, welcome back to my channel. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Di part sebelumnya, kita itu telah mengenal huruf Hangul dari yang vokal tunggal, kemudian konsonan tunggal yang memiliki pelafalan dan bentuk mirip, kemudian yang terakhir adalah konsonan rangkap. Dan yang ini part yang sekarang yaitu untuk vokal rangkap. Kenapa vokal rangkap saya taruhnya di paling belakang? Karena dia benar-benar kombinasi dari huruf vokal dengan menghasilkan bunyi yang berbeda atau pelafalan yang berbeda. Berbeda halnya dengan konsonan tunggal. Konsonan tunggal yang pertama, kemudian tunggal yang memiliki kemiripan dari bentuk dan pelafalannya, dan yang terakhir adalah konsonan tunggal yang dia betul-betul kombinasi seperti sang giok, sang diget, sang siet, dan sang giget. Nah, di situ dia bunyinya mirip, hanya saja dia kombinasi dari dua huruf. Seperti nanti saya tampilkan di sini. Itu bunyinya mirip, tetapi dia kombinasi dari dua huruf yang sama. Sementara untuk vokal yang vokal yang terakhir ini, bukan vokal tunggal ya. Vokal yang terakhir yaitu vokal rangkap ini, dia betul-betul kombinasi antara dua huruf vokal yang berbeda dan menghasilkan pelafalan yang berbeda. Tapi teman-teman kalau sadarin, terutama teman-teman yang mau ikut program G2G Korea Selatan ujian yang akan datang, belajar Hangul saja itu kita sudah mempelajari 2 bab dari 60 bab dari EPS Topik Textbook. Nah, sekarang kita akan masuk ke video yang berikut ini. Oke, kita memasuki materi huruf vokal rangkap atau ganda. Ini kenapa saya taruh yang terakhir seperti yang sudah saya jelaskan di awal video tadi, karena dia kombinasi dari huruf vokal itu sendiri yang menghasilkan bunyi yang berbeda. Yang pertama adalah huruf E. Huruf E itu kombinasi antara O dan I. Dia menjadi E. Kemudian selanjutnya huruf Y itu kombinasi dari Yo dan I menjadi Y. Berikutnya apa? Berikutnya adalah masih sama bunyinya, yaitu huruf E juga kombinasi dari huruf A dan I. Ini A dan I ya, bukan sebaliknya A dan I menjadi E. Kemudian kombinasi dari Ya dan I itu menjadi Y. Beberapa teman-teman, beberapa orang itu menyebut ini berbeda. Tapi kalau untuk pelafalan huruf sebelum dia mengalami perubahan menjadi kosakata itu bunyinya tetap sama kalau saya. Jadi pembedanya gimana ini? Yaitu E yang O kombinasi O dan I, atau Y kombinasi Yo dan I, atau E kombinasi A dan I, kemudian Y kombinasi Ya dan I. Nah, mungkin ada yang nanya, terus bedanya gimana? Nanti pembedanya itu di kosakata tertentu. Yang paling bawah biasanya itu, yang paling bawah itu di kosakata tertentu terkadang dia bunyinya menjadi E atau Y. Tapi hanya di kosakata tertentu, tidak mutlak semua menjadi E dan Y. Itu tidak. Itu sepengetahuan saya dari beberapa riset. Kenapa? Saya biasanya melakukan riset itu dengan penutur asli, dengan naskah yang ada, kemudian saya bandingkan dengan huruf-huruf ini. Maka ketemunya seperti itu. Nah, di sini beberapa orang memang menyebutnya ini menjadi Y, E dan Y gitu. Kemudian beberapa orang lagi, kalau saya ini bunyinya E dan Y, dan yang bawah pun sama menjadi E dan Y kalau saya. Tapi beberapa orang memiliki pandangan berbeda, itu sah-sah saja. Itu tergantung dari sudut pandang mana mereka menjawab. Kalau saya seperti itu. Jadi ini tetap bunyinya sama, yaitu E dan Y, kemudian yang bawah E dan Y. Dia akan berubah jika bertemu setelah menjadi kosakata tertentu. Nah, lanjut, ini kita geser ke atas, hapus dulu. Geser ke atas. Lanjutnya apa?
yaitu kombinasi antara huruf O dan A menjadi wa bunyinya, ya. Jadi yaitu huruf O dan A menjadi wa. Setelah itu yaitu huruf apa lagi yang masih sama dengan depannya O, yaitu huruf O dengan apa? Dengan E menjadi W. Wa, W. Selanjutnya yang hampir mirip lagi apa? Kita geser ke mana? Sini aja. Nggak bisa geser ke kanan lagi, guys. Yaitu huruf W lagi, huruf O dengan apa? Dengan huruf E. Nah, E yang pertama tadi ya, saya perbaiki karena malah dihapus yang jelek. Ini huruf O ketemu dengan huruf E menjadi W. Saya nyebutnya tetap W. Beberapa orang juga sama dengan yang tadi, perlakuan khususnya mereka menyebutnya menjadi W. Tapi kalau saya tidak, ini tetap W. Dia akan menjadi W ketika ada kosakata tertentu, tapi tetap bunyinya tetap W. Kemudian apa lagi? Selanjutnya yang kombinasi huruf U, yaitu kita naikkan yang ini, yaitu huruf, kok nggak kelihatan ya teman-teman, berarti kurang zoom. Oke, zoom in, zoom out, kita hapus dulu. Yaitu kombinasi dari huruf U dengan I, bunyinya menjadi wi, ya, menjadi wi. Kemudian kombinasi huruf U dengan huruf O menjadi wo. Nah, akhirnya terkumpul apa? Vokal rangkap. Vokal rangkap itu terkumpul menjadi ada apa aja? Dari yang pertama yaitu E, kemudian Y, kemudian apalagi Y, kemudian E, selanjutnya Y, kemudian apa yang menggunakan huruf O jadi wa, kemudian menjadi W, kemudian menjadi W, terus ini yang saya urutkan berdasarkan bentuk yang mudah menjadi apa? Wi, kemudian menjadi wo. Nah, inilah vokal rangkap. Ada 1, 2, 3, 4, 7, ada 9 vokal rangkap. Yang saya ulangi lagi pelafalannya. Yang pertama adalah E, Y, wa, W, wi, wo. Nah, cara ngingatnya sebenarnya kalau teman-teman paham itu gampang. Kombinasi E dan I menjadi E. E dan I, O dan I menjadi E. Kemudian kombinasi Yo dengan I juga menjadi Y. Dan seterusnya. Bagi yang vokal rangkap yang wa ini, O dan A. Oa. Nah, kita aja cara ngapalnya. Oa gitu. Nah, itu paling enak. O dan A menjadi wa, kemudian O dan M menjadi W, kemudian O dan M menjadi W. Kok dihapus? Kemudian apa? Yang bawahnya U dengan I menjadi wi. Nah, jadi seperti itu. Kemudian U dan O menjadi wo. Nah, seperti itu. Oke. Sisa satu lagi yaitu kombinasi vokal E dengan I. Saya ulang, itu vokal E dengan I menjadi EI, bunyinya EI. Itu. Oke, cukup untuk vokal rangkap. Jadi hari ini kita telah menyelesaikan semua huruf Hangul dalam bahasa Korea.
Nah, itu dia teman-teman untuk pelafalan dari huruf vokal ganda atau rangkap. Jadi dia betul-betul kombinasi antara U dan A menjadi wa. Kemudian U dengan dengan I menjadi wi, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi betul-betul dia kombinasi dua huruf vokal yang berbeda kemudian dijadikan satu, dia membentuk pelafalan bunyi yang baru. Jadi kita sudah mempelajari atau membahas 40 huruf Hangul atau 40 buah alfabetnya Korea, guys. Jadi memang segitu ya. Mungkin banyak yang bingung, kok iya jadi vokal ya, bukannya iya itu kombinasi antara konsonan dan vokal. Itu kalau untuk alfabet secara umum, yaitu alfabet bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Ya seperti itu. Tipsnya satu, teman-teman kalau belajar bahasa Korea, jangan mengindonesiakan bahasa Korea. Itu tidak akan pernah nyambung nanti. Tetapi kita harus mengadaptasi mengikuti stylenya yang di sana. Oke, saya rasa cukup sampai di sini. Next video kita belajar cara bacanya bagaimana dan aturan-aturan dalam huruf Hangul itu sendiri. Saya rasa cukup sampai sini. Jangan lupa untuk like, subscribe, and share. See you. Bye bye.